Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan membuat project BMI kalkulator. Apa itu project BMI kalkulator? BMI kalkulator itu adalah suatu kalkulator yang bisa menghitung massa indeks tubuh, indeks massa tubuh. Jadi dia bisa mengetahui dengan menghitung antara berat dan tinggi badan, kita akan mengetahui apakah kondisi kita ideal, kurang masanya kurang, atau justru kelebihan berat badan, gitu ya. Nah, untuk memulainya kita bisa dengan menggunakan new project, terus kita buat namanya dulu ya. Namanya bisa bebas ya. Untuk kali ini Pak Ferdi kasih namanya BMI kalkulator. Oke, tinggal klik OK, maka dia akan membuka halaman designer. Nah, halaman designer ini terdiri menjadi dari 3 panel ya, panel palet seperti ini yang berisi mengenai semua komponen yang akan bisa kita gunakan di aplikasi ini. Kemudian panel viewer di mana akan melihat menunjukkan gimana sih bentuk hasil akhirnya. Kemudian panel properties di mana kita bisa mengubah semua komponen-komponen kita sesuai dengan properties yang kita inginkan. Nah, untuk BMI kalkulator ini pertama Pak Ferdi menggunakan layout dulu ya. Layoutnya vertical arrangement, di mana di sini dengan menggunakan vertical arrangement semua komponen-komponen bisa disusun secara vertikal. Nah, untuk vertical arrangementnya sendiri, untuk tingginya Pak Ferdi isi keseluruhan screen, juga lebarnya juga untuk keseluruhan screen. Nah, kemudian pertama Pak Ferdi kasih image dulu paling atasnya. Nah, cuma kan dia paling kiri ya. Pak Ferdi kembali lagi ke vertical arrangementnya, diatur menjadi center, sehingga item-itemnya menjadi berada di tengah. Item-item yang ada dalam vertical arrangement menjadi ada di tengah secara horizontal dan juga di tengah secara vertikal. Kemudian setelah image, Pak Ferdi kasih 2 text box. Text box pertama dan text box kedua. Text box pertama ini akan kita kasih hint menjadi kemudian text box yang kedua kita kasih tinggi dalam meter, tingginya dalam meter ya, bukan sentimeter. Nah, kemudian Pak Ferdi mau buat tombol 2 di sini, kanan dan kiri ya. Supaya bisa dia kanan dan kiri, Pak Ferdi harus kasih horizontal arrangement dulu di sini. Nah, kemudian widthnya Pak Ferdi kasih keseluruhan screen sehingga dia lebar gitu. Kemudian dikasih button 1 dan button 2. Nah, untuk ini kita atur juga dia alignmentnya menjadi center juga supaya dia berada di tengah ya. Nah, button 1 Pak Ferdi ganti menjadi tulisannya adalah hitung. Kemudian button 2 diganti menjadi ulangi atau reset ya. Nah, untuk ukuran buttonnya bisa kita lebarin juga ya. Lebarnya misalnya katakan 25% dari screen. Nah, yang ini juga kita kasih lebarnya 25% dari screen, sehingga dia agak lebar ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, kemudian di bawah sini kita kasih tambahin label 1 dan label 2. Nah, label 1 ini akan berisi nanti berapa angka hasil dari perhitungan BMI-nya. Yang sebelah bawahnya ini adalah komentarnya ya. Di sini kita buat hasil 1. Atau awal-awal kita kasih tulisan BMI kalkulator dulu ya. BMI kalkulator. Kemudian yang di bawah kita kasih tulisan hitung indeks massa tubuh kamu di sini. Nah, kira-kira kayak gitu ya. MSA ya, massa kamu kayak kurang huruf A semua nih. Oke. Nah, nanti yang tulisan BMI kalkulator akan berubah menjadi angkanya. Yang hitung indeks massa tubuh kamu di sini akan menjadi komentarnya ya. Sementara untuk image-nya sendiri kita akan upload file sesuai dengan yang kita punya. Pak Ferdi akan upload file beberapa gambar yang bisa kita gunakan.
dari lokal disknya Pak Ferdi yang sudah disimpan tentunya ya, gambar-gambar yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang akan Pak Ferdi upload semuanya ya. Oke, upload lagi yang lain. Yang ini nanti bisa kita pilih satu semuanya ya. Kemudian upload lagi yang lain. Kemudian upload lagi sampai semua file kita bisa upload ya, yang akan kita gunakan untuk proyek kali ini. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet sendiri atau dibuat sendiri ya, didesain sendiri gambarnya dengan menggunakan Canva boleh, dengan menggunakan Paint juga boleh ya, bebas. Oke, untuk image-nya ini gambarnya kita kasih yang scale-nya. Nah, tapi kebesaran ya, akhirnya kita ganti juga untuk ukurannya ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begini yakin hasilnya nanti ya, untuk hasil aplikasinya. Nah, untuk screen ini sudah selesai. Nah, tinggal nanti kita, untuk dia bisa bernyala, artinya kita harus membuat programnya ya, program untuk si aplikasi ini. Untuk program sendiri kita akan pindah ke halaman blocks, tapi sebelumnya Pak Ferdi jelasin dulu cara kerjanya ya. Cara kerjanya, pertama kita input di sini adalah berat badannya, terus kita input lagi di sini adalah tinggi badannya. Kemudian ketika kita klik hitung, si aplikasi ini akan menghitung berat dibagi tinggi kuadrat, karena rumusnya BMI kan berat dibagi tinggi kuadrat. Berarti berat yang ada di sini akan diambil nilainya, tinggi yang di sini akan diambil nilainya. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam tulisan BMI kalkulator ini. Nah, jika hasilnya kurang dari 18,5, maka dia akan masuk jadi underweight, sehingga gambarnya akan berubah menjadi gambar underweight yang ini. Akan jadi gambar underweight yang ini ya. Nah, tapi jika dia hasilnya antara 18,5 sampai 25 ini, 24,9 atau 25 dia normal, dia 25 sampai 30 dia overweight, 30 sampai 35 dia obese, lebih dari 35 dia extremely obese. Jadi kita akan menggunakan jika di sini ya, atau if statement. Oke, kita coba ya. Tapi sebelumnya Pak Ferdi, supaya lebih gampang nanti pada waktu pembuatannya, ini nama-namanya kita ganti dulu ya. Text box 1 kita ganti jadi text box berat ya. Berat. Kemudian text box 2 kita ganti namanya menjadi text box tinggi ya. Tinggi. Kemudian button 1 kita ganti namanya menjadi button hitung ya. Button dia kan. Kemudian button 2 kita ganti namanya menjadi button ulangi. Kemudian label 1 kita ganti menjadi label hasil. Label 2 kita ganti menjadi label komentar. Oke, sudah. Nanti begitu kita klik tombol ulangi, semuanya akan kembali seperti bentuk semula seperti ini. Di sini kosong, di sini kosong, di sini kembali tulisan kalkulator, di sini hitungan dengan tubuh kamu, dan di sini akan kembali ke skala seperti ini. Oke. Sekarang kita coba untuk di blocks-nya. Nah, seperti tadi cara kerja yang sudah Pak Ferdi jelasin. Pertama, saat kita klik tombol hitung, apa yang terjadi? Maka dia akan menghitung. Ya, menghitung. Berarti kita ambil mat. Di sini ada, dia akan menghitung. Nah, di sini ada pembagi dan juga ada kali. Ya. Nah, apa yang mau dia bagi sama kali? Berat badan tadi ya. Teks dari berat badan. Mana teksnya kita cari? Nah, ini berat badan akan dibagi dengan tinggi. Kali tinggi. Ya kan? Tinggi kali tinggi. Ya kan? Tinggi kuadrat kan ya. Ini berarti dimasukkan ke sini. Nah, ini akan dimasukkan kemana? Ke dalam label hasil. Berarti set label hasil teksnya.
menjadi ini. Nah, gitu kan ya. Jadi hasil teksnya tadi, teks yang ada di label hasil akan menjadi berat dibagi tinggi kali tinggi, kan gitu kan ya. Nah, kemudian jika, berarti ada di kontrol jika. If then, nah jika yang pertama apa? Jika hasilnya kurang dari 18,5, kan itu tadi kan ya. Berarti ada di mat, kita ambil yang ini. Jika hasilnya kurang dari, nah ya kan, kurang dari 18,5. Berarti kurang dari 18,5. Di sini kita kasih 18,5, 18,5. Apa yang kurang dari 18,5? Hasilnya tadi, label hasil teks kan ya. Berarti kita balik lagi ke label hasil teks, kita cari label hasil teks di sini. Oh, ini nih. Jika hasilnya kurang dari 18,5, maka apa yang terjadi? Berarti image-nya kita ganti, ya kan? Image-nya kita ganti. Pertama image mana nih? Image, set image, ini dia. Image-nya kita ganti menjadi underweight kan ya, kurang ya kan, karena kan tadi kan kalau dari skalanya, kalau kita lihat desainnya tadi kurang dari 18,5, underweight gitu kan ya. Nah, underweight pertama, terus kita komentarnya kita kasih, kita set komentar, mana set teksnya. Nah, ini teksnya kita ganti menjadi, kita ambil teks, kayak teks kosong di sini ya. Kita kasih dia menjadi apa? Anda atau kamu terlalu kurus. Makan yang banyak dan olahraga, misalnya. Sehingga kalimat ini akan muncul nanti, gitu kan ya. Nah, kemudian jika dia, apalagi kata dia? Jika dia antara 18,5 sampai 25, ya. Antara 18,5 sampai 25, berarti kita akan tambahkan lagi if yang kedua di sini. Else if di sini yang kedua. Nah, jika, berarti kan yang ini ya. Kita duplicate dulu di sini, kita simpan. Jika dia kurang dari 25, tetapi dia juga harus lebih dari dan sama dengan 18,5 gitu kan ya. 18,5. Nah, ini mau kita gabungin jadi satu nih. Nah, kita bisa menggunakan logic yang disebut dengan AND. Nah, jika dia lebih dari dan sama dengan 18,5 tapi kurang dari dan juga kurang dari 25. Jika dia lebih dari 18,5 dan kurang dari 25, berarti kan dia di antara 18,5 sampai 25 kan? Yang tadi kan ya. Nah, sehingga ininya tinggal kita duplicate aja nih. Tinggal kita duplicate. Nah, ini ganti menjadi normal kan ya, karena dia 18,5 sampai itu normal. Berat kamu ideal. Tetap pertahankan ya, gitu. Misalnya. Ya. Jadi dia akan jadi normal gitu ya. Nah, hal ini akan berlaku juga untuk skala-skala berikutnya, untuk yang overweight, obese, dan extremely obese. Jadi bisa dikerjakan juga seperti yang dilakukan tadi.
Nah, untuk yang terakhir, karena dia cuma satu, berarti kita cuma tidak perlu lagi menggunakan N, tapi bisa kita copy yang ini aja. Nah, tapi dia kan lebih dari dan sama dengan 35, kan ya. Jika dia lebih dari dan sama dengan 35, maka image-nya berubah menjadi extremely obese. Kemudian ini menjadi tinggal diganti aja ini ya kalimatnya ya. Kamu obes banget, diet ketat dan olahraga yang intens ya. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini untuk yang tombol button hitungnya ya, untuk tombol hitungnya. Nah, untuk tombol ulanginya, nah, sama, kalau kita klik tombol ulangi, apa yang terjadi? Semua kembali seperti semula. Berarti si image-nya kembali menjadi BMI scale. Terus boxnya, si teksnya untuk box 1 atau box berat, teksnya kita kembalikan menjadi kosong ya. Berarti teksnya kita kembalikan menjadi kosong, kayak gini. Nah, kemudian untuk text box tinggi juga kosong. Kemudian untuk label hasil, kita tulis kembali menjadi BMI kalkulator, gitu kan ya. BMI kalkulator. Nah, terus kemudian yang terakhir, untuk label komentar kita kasih, kembalikan lagi, hitung indeks massa tubuh kamu di sini. Nah, dia akan kembali seperti semula. Nah, untuk mengeceknya, untuk ini sudah selesai. Untuk mengeceknya kalian bisa dari koneksi ini untuk menggunakan companion dari handphone masing-masing, sehingga nanti bisa dilihat di handphone masing-masing bahwa dia sudah berjalan seperti seharusnya atau bagaimana gitu ya. Ini Pak Ferdi akan coba. Dengan handphone. Pertama kita pilih adalah AI Companion, kemudian kita scan. Nah, saat kita scan dia akan berubah nih jadi kayak gini nih. Si hasilnya akan berubah jadi seperti ini. Kemudian kita akan coba di HP-nya Pak Ferdi. Nah, kayak gini hasilnya. Pertama beratnya kita isi. Berat Pak Ferdi adalah 69, tingginya Pak Ferdi adalah 172. Hitung 1,72. Hitung, nah normal ya, kata dia normal. Kalau Pak Ferdi beratnya nambah, misal katakanlah menjadi 80, maka dia menjadi overweight. Kalau berat Pak Ferdi berubah menjadi 100, maka dia obesitas. Kalau Pak Ferdi beratnya berubah menjadi 150, extreme obese. Tapi kalau Pak Ferdi beratnya cuma 50, dia bilang akan underweight. Kemudian kalau Pak Ferdi klik ulangi, dia akan kembali seperti semula. Kira-kira seperti itu hasilnya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di project yang kedua. Sampai jumpa lagi.